Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat datang kembali di video pembelajaran bersama Umius. Ananda, di video kali ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat. Nah, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana tekanan pada zat, perhatikan fenomena dan aplikasi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana angsa atau bebek bisa dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, sedangkan ayam tidak dapat melakukan hal tersebut? Nah, bebek atau angsa itu dapat mencari makanan dengan mudah di daerah yang berlumpur, misalnya di sawah, karena dia memiliki struktur kaki yang memiliki selaput, sedangkan ayam tidak ada selaputnya. Nah, di antara jari-jari bebek atau angsa ini ada selaput. Nah, ini seperti yang ini. Karena struktur kaki bebek yang berselaput ini membuat luas penampang kaki bebek menjadi lebih besar dibandingkan luas penampang kaki ayam. Nah, hal inilah yang menyebabkan tekanan yang berada pada kaki bebek ini lebih kecil dibandingkan di kaki ayam, ya. Karena bobot atau berat badan dari bebek ini terbagi dia ke semua luas penampang ini, sehingga tekanannya menjadi lebih kecil. Sedangkan kalau di kaki ayam, bobot dari si ayam ini terbagi hanya ke jari-jari ayam ini saja, sehingga terjadilah penumpukan tekanan di sini. Jadi tekanan di jari-jari kaki ayam ini lebih besar dibandingkan di kaki bebek. Selanjutnya, pernahkah kalian berjalan di jalanan yang berlumpur? Nah, kalau berjalan di jalanan yang berlumpur, kira-kira akan lebih mudah menggunakan sepatu boot atau menggunakan sepatu yang berheels atau berhak tinggi? Ya, tentu lebih mudah berjalan dengan menggunakan sepatu boot dibandingkan yang berhak tinggi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena luas penampang dari boot ini lebih besar daripada heels atau berhak tinggi. Nah, karena luas penampangnya lebih besar, bobot tubuh kita ya dibagi merata ke semua penampang sepatu boot ini, sehingga tekanannya lebih kecil. Nah, kalau di hak tinggi, tekanan kita ini menumpuk di sini semua, ya. Bobot dari tubuh kita memberikan tekanan yang besar pada hak tinggi ini atau pada heels ini, sehingga tekanannya di sini semua, jadi tekanannya lebih besar. Nah, jadi dari dua kejadian ini dapat kita lihat bahwa semakin besar luas penampang bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil. Kalau luas penampangnya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Sehingga dapat dituliskan untuk tekanan pada zat padat, ya. Contoh berikutnya lagi seperti ini. Ketika kalian ini plastisin, ya, bermain plastisin dengan uang 500 rupiah, kalian ingin masukkan atau ingin tancapkan uang 500 logam ini ke plastisin. Kira-kira lebih gampang masukinya dengan posisi berdiri atau terlentang? Ya, tentu lebih mudah yang berdiri karena luas penampangnya lebih kecil, sehingga tekanannya menumpuk semua di sini, dibandingkan kalau dia terlentang, luas penampangnya lebih besar sehingga tekanannya lebih kecil. Nah, sehingga dapat kita lihat persamaan antara tekanan, gaya, dan luas penampang adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Nah, seperti yang Umi katakan tadi, ya, kalau dia luas penampangnya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil, ya. Jadi dari persamaan ini artinya P ini berbanding terbalik dengan A. Ingat, ya, P itu berbanding terbalik dengan A. Artinya kalau A-nya makin besar, maka B-nya makin kecil, ya. A ini luas penampang, B ini tekanan. Kalau luas penampangnya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Oke, kita lihat ke contoh soal. Sebuah buku dengan berat 12 Newton memiliki panjang 0,2 meter dan lebar 0,12 meter. Buku diletakkan di atas meja. Tekanan buku pada meja adalah
untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu informasi yang ada di dalam soal ya. Beratnya 12 Newton. Jadi berat buku itu sama dengan gaya ya, gaya yang akan diberikan pada meja ya. F-nya adalah 12 Newton. Kemudian luas penampang, kemudian panjang buku katanya 0,2 meter, lebarnya 0,12 meter. Sehingga dari sini kita peroleh luas penampang buku panjang kali lebar sama dengan 0,2 dikali 0,12. Hasilnya 2 dikali 12 itu adalah 24. Ini satu angka di belakang koma, ini dua angka di belakang koma. Maka hasil perkaliannya pasti 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Di 0,024 meter kuadrat. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di dalam soal kita adalah tekanan yang diberikan buku terhadap meja. Maka jawabannya adalah P sama dengan F per A. F-nya 12, A-nya 0,024. Nah, perhatikan Ananda bagaimana cara Umi menyelesaikannya ya. Ini 12 per 0,024. Ini 3 angka di belakang koma. Berarti dia dibagi 1000 atau 10 pangkat min 3. Maka kita tuliskan 24 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini artinya dia 3 angka di belakang koma gitu ya. Kalau dia 10 pangkat 3 dikali 1000, kebalikannya. Nah, sekarang 12 dibagi dengan 24, sama-sama dibagi 12. Ini 1, ini 2. Maka tinggal hasilnya ya, 1/2 kali 10 pangkat min 3. Maka secara matematik, ini 10 pangkat min 3-nya kita naikkan ke atas, tandanya jadi berubah pangkatnya. Jadi 10 pangkat 3. Di sini tetap ada 1. Kemudian per 2. 1 dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 nilainya 1000. Ya. Per 2. 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Newton per meter kuadrat. Maka jawabannya adalah C. Perhatikan cara menyelesaikannya ya. Cara menghitungnya secara matematik biar nanti kalian pahami bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Selanjutnya, Ibu Gema meletakkan buah dengan massa 12 kg di meja berbentuk lingkaran berkaki 4. Jika massa meja 3 kg dan tiap kaki meja memiliki luas 5 cm kuadrat, hitunglah tekanan tiap kaki meja. Oke, kita gambarkan dulu kira-kira seperti ini. Ini mejanya ya, kemudian ada 4 kakinya. Kalau miring-miring harap maklum ya, karena Umi tidak begitu mahir menggambar. Nah, jadi ini ada 4 kakinya. Nah, di atas meja ada buah-buahan yang masanya, katakan ini buah-buahan, ini masanya 12 kg. Jadi kita katakan di sini M buah ya, sama dengan 12 kg. Kemudian meja dia punya massa 3 kg. 3 kg. Maka total massa ya, total massa dari benda adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15 kg. Kemudian setiap kaki meja punya luas 5 cm. Berarti A sama dengan 5 cm kuadrat ya. Kita rubah 5 cm kuadrat ke dalam meter kuadrat. Kalau dia 5 cm ke meter dibagi 100. Kalau dia 5 cm kuadrat berarti dibagi 10.000. Maka 5 dikali 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4 itu artinya per 10.000. Sehingga di sini 5 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, yang diminta adalah berapa tekanan tiap kaki. Berarti tekanannya di tiap kaki. Ingat tadi kaki mejanya ada 4. Berarti kalau kita totalin A-nya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Berarti kalau kakinya ada 4,
4, berarti 4 dikali 5 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga hasilnya 20 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita buat P sama dengan F per A. F-nya 15 kg, ini massa ya. Nah, karena dia diletak di atas meja, maka ada gaya gravitasi di sini ya, gaya gravitasi dari benda ini. Sehingga untuk F-nya itu sama dengan W. Jadi berat si benda ya, berat bendanya itu adalah buah dan meja. Jadi W itu mencarinya M dikali G. M-nya 15 kg. G ini adalah nilai gravitasi bumi. Kalau tidak dikasih tahu dalam soal, nilainya 10. Sehingga 15 dikali 10, 150 Newton ya. Jadi bukan masanya yang kita pakai, tapi beratnya ya. Berat inilah yang menjadi gaya pada kaki meja. Sehingga F-nya sama dengan 150 per A-nya total seluruh luas kaki ya, seluruh kakinya tadi kan ada 4. Kalau satunya dia 5 kali 10 pangkat 4, berarti untuk seluruh luas bidang tekan ini ada 4 kan? 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 4, kita dapat 20 dikali 10 pangkat 4. Berarti ini yang kita gunakan. Maka di sini 20 dikali 10 pangkat min 4. Perhatikan lagi untuk matematiknya. 15 dibagi 2 bisa ya. Ini berarti 7,5. Nah, ini 10. Ini 10-nya habis ya. Maka 7,5 dibagi 10 pangkat min 4. Artinya 7,5. Ini 10 pangkat min 4-nya kita pindahkan posisinya ke atas. Jadi dikali 10 pangkat 4. Berubah tandanya ya. 10 pangkat 4 ini kan 10.000. Berarti 7,5 dikali 10.000. Maka ini 7,5 dikali 10 sama dengan 75. Tinggal kita masukin nilai ribuannya saja. Jadi 75.000 Pascal. Nah, ini untuk total semuanya, total 4 kaki ya. Jadi ini untuk luas total. Luas 4 kaki. Nah, kalau dia untuk 1 kaki, berarti ini kita bagi menjadi 4. 75.000 dibagi 4. Maka kita peroleh hasilnya 75 dibagi 4 adalah 75.000 dibagi 4 hasilnya adalah 18.750 ya. Jadi 18.750 Pascal. Berarti untuk 1 kaki 18.750 Pascal. Tetapi untuk total seluruhnya tekanan itu adalah 75.000 Pascal. Bisa ya? Kalau belum paham untuk cara menghitungnya, diputar kembali lagi videonya ya nak. Nah, kita lanjut untuk tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Nah, tekanan hidrostatis ini kita lihat persamaannya itu bermula dari tekanan pada zat. Jadi kalau tekanan pada zat padat tadi ya, P sama dengan F per A. Perhatikan untuk mendapatkan persamaan tekanan hidrostatis ya. Persamaan awalnya tetap ini ya. Nah, sekarang perhatikan untuk turunan rumusnya. Untuk zat cair ya, untuk zat cair F itu sama dengan W. Kenapa W? Jadi gaya itu sama dengan berat benda. Nah, berat benda tadi sudah kita singgung ya, bahwa W itu sama dengan M kali G. Perhatikan pelan-pelan ya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tekanan, P sama dengan F per A, di mana F tadi adalah W. Berarti W per A. W itu adalah M kali G. Berarti di sini M kali G per A. Bisa ya? Nah, di kelas 7 kita sudah belajar mengenai massa jenis. Jadi massa jenis itu dapatnya dari massa per volume. Sehingga kalau kita mau cari volume, berarti massa per massa jenis gitu ya, massa per massa jenis.
Atau kalau kita mau cari massa, berarti massa sama dengan Rho dikali V ya. Ini catatannya ya untuk mengingat yang di kelas 7. Sehingga kalau kita masukkan kemari ke persamaan ini, M tadi Rho dikali V. Maka kita ganti lagi si M ini menjadi Rho dikali V dikali G per A. Bisa ya? Pelan-pelan ya. Rho dikali V dikali dengan A. Nah, sekarang kita ke volume. Volume itu kan dia panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi di sebelumnya di soal kita yang sebelumnya, panjang kali lebar itu adalah luas. Luas itu lambangnya adalah A ya. Di sini lambangnya A ya, bukan L besar. Jadi lambangnya A. Nah, tinggi di sini diganti menjadi H, ketinggian benda. Ya, sehingga volume itu sama dengan A dikali dengan H. Ya, ini diingat-ingat lagi nih ya, Nanda. Sehingga kalau kita masukkan lagi ke persamaan ini tadi, Rho tetap V ini adalah A dikali H, berarti menjadi A dikali H dikali dengan G per A. Nah, sehingga kita bisa A dibagi A ini habis, ya kan? Tinggal Rho dikali G dikali H ya. Rho dikali H dikali G, atau kita buat Rho dikali G dikali dengan H. Inilah tekanan hidrostatis atau tekanan di dalam zat cair. Itu untuk mendapatkan persamaan tekanan hidrostatis ya. Jadi dari mana dapat tekanan hidrostatis ini sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, inilah dia turunan rumusnya. Oke, kalian pahami pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal lah, biar kalian lebih paham. Kalina menyelam sedalam 300 meter di laut dengan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air laut adalah 1240 kg per meter kubik. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami oleh Karina. Nah, sama seperti yang tadi, untuk penyelesaiannya selalu buat dulu diketahui ya. Karina menyelam sedalam 300 meter, berarti ini adalah hanya ya ketinggian atau kedalaman dia menyelam 300 meter. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air laut Rho ya. Rho itu seperti P ya, tapi tidak P. Nah, sama dengan 1240 kg per meter kubik. Hitunglah tekanan hidrostatisnya. Yang ditanya tekanan hidrostatisnya. Kita selesaikan. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Rho-nya 10, G-nya 300, H-nya 1240. Umi buat aja kurungnya biar nampak bedanya ya. Sehingga hasilnya 10 dikali 300 kali 1240, maka ini 3 dikali 1, 240 ya. 12, berarti ini hasilnya adalah 372 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 Pascal. Atau kita rubah dia menjadi lebih sederhana. Ini kan 10.000 ya. Berarti 372 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Oke, bisa ya? Kalau belum paham, Ananda silahkan diputar kembali. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Umi berharap demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami, dan jika belum mengerti, putar kembali ya Nanda, dan silahkan catat di buku kalian ya. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.